Nah, pertama kita akan coba masukkan pojok kode. Ini kan sebelumnya kita sudah punya ya. Kemudian kita akan masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita akan checklist. Kita akan login. Oke, ini sudah login ya. Kita akan coba lihat di sini. Kita akan buka datanya. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat registrasi dan login. Nah, kali ini kita akan tambahkan untuk fungsi remember-nya ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya, kita akan start. Kemudian kita juga akan jalankan MariaDB-nya, kita akan start juga ya. Oke. Kemudian teman-teman juga silahkan buka lagi Visual Studio Code-nya ataupun Code Insider-nya ya. Kita akan open folder. Kita akan masuk ke direktori latihan kita di C, kemudian Laragon, www, PHP, tutorial. Nah, ini ada verifikasi, kita akan copy, kita akan duplikat ya. Kita akan paste. Nah, ini kan ada, kita akan rename. Nah, kita akan rename. Nah, di sini kita akan ganti menjadi 32. Kemudian kita akan ubah ini dengan remember. Nah, akan seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal select. Nah, ini remembernya sudah terpilih ya. Oke. Untuk proses config remember sebenarnya ada banyak cara ya. Kita bisa menggunakan cookie langsung ya tanpa menambahkan validasi, tapi itu kurang aman karena user bisa mengedit cookie-nya langsung ya. Nah, kali ini kita akan mengkombinasikan cookie dengan validasi di dalam database. Kita akan tambahkan sebuah token ya untuk validasinya. Oke. Nah, untuk tahap awalnya kita akan tambahkan sebuah table ya untuk menampung token yang nanti disimpan sebagai validasi ya bahwa dia adalah seasonnya atau cookie-nya milik dari user tertentu. Oke, kita akan buatkan kurang lebih seperti ini nanti tabelnya ya. Nanti teman-teman bisa ambil di file new script ya. Kita akan buka, kita akan open database-nya seperti ini. Kemudian kita akan buka lagi. Kita akan buka query-nya. Nah, ini saya sudah ada yang lama ya. Nah, kita akan copy ini. Kita akan klik kanan, kita akan copy. Kemudian kita akan paste ke sini. Kita akan jalankan. Oke, ini sudah jalan ya. Kita akan coba klik kanan dan refresh. Nah, lihat di sini sudah muncul ya dua user dan user token. Oke, dua tabel ini sudah ada. Kita akan menggunakan user token. Oke, ini akan kita minimize. Nah, untuk create ini sudah kita bisa close. Nah, sekarang kita akan memodifikasi untuk halaman loginnya. Nah, kita bisa masuk ke public. Di sini ada login ya. Nah, login. Nah, di sini kan setelah password ini masih kosong ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini sebuah div. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah div. Kemudian label for remember me nih ya. Kemudian di sini kita kasih sebuah input checkbox. Kita buat sebuah input checkbox, name-nya remember me, kemudian ID-nya juga kita kasih remember me. Kita tambahkan di sini sebuah value. Value-nya kita akan kasih check it ya. Kita kasih check it. Nah, kemudian di sini kita akan buat PHP echo untuk dollar input.
dollar input remember me, kemudian ini kita kecilkan sedikit ya. Oke, nah jadi kalau misalkan dia menemukan dari member me inputnya, dia akan tampilkan. Kalau misalkan tidak, dia akan kasih string kosong seperti ini. Oke, ini untuk input checkboxnya. Kemudian kita tambahkan sebuah string yaitu remember me. Oke, di sini ya. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah small untuk kasih error. Namanya error agree ya. Oke, kita save. Ini untuk error agree-nya. Remember me sudah ya, sekarang kita coba untuk tampilkan localhost-nya ya. Kita buka. Nah, kita tinggal slash php tutorial. Kita akan pilih sini remember me. Nah, ini sudah ada ya checklistnya remember me. Nah, kita minimize dulu. Kita akan lanjutkan. Ini untuk form login-nya sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk handlernya ya. Berarti dia adanya di src, kemudian di sini ada login. Nah, ini ya login. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk remember me-nya. Nah, tadi kita buat remember me, ini kita buatnya bukan boolean ya. Kita buatnya ini string. Ininya opsional ya. Jadi kita save ini untuk string. Nah, kemudian di bagian pas loginnya ini kan hanya sampai input password. Nah, kita akan tambahkan satu lagi iset. Nah, di sini kita input remember me, ambil. Nah, ini masih ada error karena di fungsinya belum kita tambahkan ya. Nanti kita akan tambahkan untuk remember me-nya. Oke. Kemudian kita akan buat file remember. Nah, file remember ini akan kita buat pada folder src ya. Nah, di folder src ini kita akan buat satu file remember.php. Oke, ini untuk menghandle remembernya ya. Pertama, kita akan generate untuk tokennya. Kita buat sebuah function namanya generate token. Ini generate token. Kita akan ambil, ini returnnya adalah sebuah array. Nanti kita akan isi dengan pertama variabel selector. Nah, ini kita akan hack bin 2 hack bin to hack ya. Kita akan buat random byte. Kita buat ini 16 ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah validator. Validator ini kita akan buat bin to hack. Ini random byte-nya kita kasih 32 ya. Oke, setelah itu kita akan returnkan array. Pertama kita akan ambil selector, kemudian kita akan ambil validator, kemudian kita akan ambil dollar selector lagi, tapi kita tambahkan dot sebuah petik titik 2 petik, kemudian dot validator. Oke ya, ini untuk generate tokennya. Nah, sekarang kita akan membagi token
yang disimpan dalam cookie menjadi selection validator. Nah, caranya kita buat sebuah function namanya parse token. Nah, parse token ini oke, parse token ini kita akan isi dengan string $token. Ini nanti returnnya adalah array. Oke, kita akan kembalikan. Pertama kita akan buat variabel part. Ini kita akan explode. Ini titik 2 ya. Kemudian kita ambil token. Kemudian kita akan cek jika dolar part dan found dari dolar part sama dengan 2. Nah, kita akan ambil return part ke 0 dan part ke 1-nya. Jika tidak ada, maka kita akan returnkan 0 untuk parse token ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga untuk proses insert tokennya. Nah, proses insert token ini kita gunakan untuk menginsert ke table yang tadi kita buat ya. Kita akan buat seperti ini. Nah, kita memiliki 4 buah parameter, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita isi ke user ID. User ID nanti akan kita ambil dari login. Kemudian ini selector. Kemudian ini ada hash validatornya nanti juga ketika. Kemudian ini untuk expirednya berapa lama. Nah, kalau misalkan ini koneksinya kita ambil dari koneksi yang sebelumnya kita buat. Kemudian kita execute ya. Oke. Kemudian setelah kita menyimpan, kita akan mencari pemilik tokennya yang ada di dalam database untuk dibandingkan. Nah, kita akan buat lagi namanya kita cari user token dengan selector. Nah, nanti selektornya yang tadi ya kita definisikan dari key yang tadi yang tersimpan di database, ada nggak yang expirednya masih ke depan. Nah, kalau ada maka kita akan ambil dan kita returnkan. Oke, ini untuk selektor. Nah, kemudian kita juga harus menghapus pengguna karena ketika logout si tokennya ini harus kita hapus ya. Nah, gini ya, hapus token pengguna. Kita akan delete user token. Nah, parameternya user ID. Nanti kita akan delete juga untuk yang dari isi yang ada di tabel ya. Oke, kemudian kita juga harus membuat sebuah fungsi untuk menemukan pengguna dengan token tertentu. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini sebuah fungsi. Nah, fungsinya ini namanya pencarian dengan token. Tokennya tadi yang kita generate ya. Nah, nanti ini tokennya dari cookie yang kita simpen. Kemudian kita ambil. Nah, kemudian kita kembalikan ya. Ini akan kita save. Nah, kemudian kita juga harus membuat fungsi untuk mengecek tokennya valid ataupun tidak ya. Nah, ini kita buat sebuah fungsi is token valid. Ini untuk mengecek tokennya itu valid atau tidak. Nah, ini juga sama ya. Kita menggunakan token by selector yang tadi kita buat. Nah, ini yang paling pertama. Kita gunakan ke sini. Nah, kemudian ada password verify juga sama ya. Nah, password verify dari fungsi sebelumnya ya. Oke, sekarang kita juga harus memodifikasi untuk outnya. Nah, untuk out ada beberapa yang harus kita modifikasi. Yang pertama yang akan harus kita modifikasi adalah untuk fungsi login ya. Nah, ini kita akan remark ya. Ini harus kita modifikasi menjadi tambahan parameternya ya. Kita harus tambahkan parameter untuk parsingnya ya, untuk tokennya.
Nah, kita pertama akan definisikan dulu sebuah fungsi untuk loginnya ya. Ini nanti, ini sebenarnya login kita ambil dari sini ya. Ini kita ambil supaya nanti kita bisa gunakan di fungsi loginnya. Kita pisahkan lah intinya. Kemudian kita akan buat fungsi untuk remember me-nya. Kita akan tambahkan sebuah fungsi namanya remember me. Nah, ini nanti kita akan delete token, kemudian kita akan buat lagi tokennya seperti ini. Ini untuk waktunya, expirednya ya. Waktu sekarang ditambah dengan 60 dikali dengan 60 dikali dengan 24 dikali dengan hari ini ya 30 hari. Nah, nanti dihasilkan kurang lebih setengah hari ya. Kita lihat nanti hasilnya. Kemudian ini akan di hash untuk validatornya. Nah, ini supaya nanti ketika disimpan user tidak bisa mengubah-ubah ya. Jadi ada validasi yang tersimpan di database. Oke, kemudian kita baru sekarang akan memodifikasi untuk loginnya. Nah, kita akan modifikasi untuk function login yang tadi kita remark menjadi 3 buah ya. Di sini akan kita masukkan remember-nya. Nanti remember ini akan dicek di sini remember-nya ada atau mau tidak. Kalau ada kan dia akan buatkan ke sini remember-nya. Oke, ini untuk fungsinya. Kemudian kita juga akan memodifikasi is user login. Nah, is user login sebelumnya kan is user login hanya ngeceknya seperti ini aja nih. Nah, ini akan kita remark. Kita akan ganti is user loginnya dengan karena ada pengecekan untuk tokennya ya. Nah, di sini ya pertama dia akan cek apakah usernya sudah login, maka di returnkan true. Kemudian kita akan ngecek token nih remember me-nya. Kemudian di filter. Nah, kalau misalkan nih usernya dapat user by token, maka ini akan mengembalikan user ya. Nah, untuk mendeteksi bahwa dia ada dan sudah tersimpan ya. Oke, kemudian kita akan modifikasi lagi untuk logoutnya. Nah, karena logoutnya juga harus kita tambahkan ininya ya untuk tokennya. Maka ini akan kita remark untuk logoutnya. Nah, kita akan tambahkan untuk menghapus tokennya. Oke, kita akan ganti dengan yang seperti ini. Kita akan buat logout. Ini juga dari fungsi yang tadi kita buat ya, yang ini kita panggil lagi. Kemudian di sini ada delete token untuk menghilangkan, kemudian di unset username-nya, kemudian ini juga di unset untuk remember me-nya, dan ini set lagi cookie-nya ya, jadi kosong. Nah, oke, kemudian is current user-nya kita juga harus modifikasi ya. Nah, is current user sebelumnya kita seperti ini, maka kita akan ubah mana ini masih sama deh. Kalau current user seperti ini kita perlu kita ubah. Nah, yang perlu kita ini email juga tidak perlu kita ubah, delete juga tidak, ini unverified user. Oke, active user ini juga sudah tidak perlu ya. Oke, ini outnya sudah. Nah, remember tadi sudah. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan ke bootstrapnya. Kita akan tambahkan ke sini. Kita akan tambahkan di sini require on. Kemudian kita akan ambil dir dot. Kemudian kita akan langsung di sini ambil namanya remember. Nah, ini bukan remember me ya, hanya remember saja. Oke, yang ini ya, mana tadi remember? Oke, kita akan save. Nah, tadi di sini ada error ya, karena belum kita panggil. Sekarang harusnya sudah tidak lagi. Nah, sekarang sudah hilang ya,
karena ininya sudah ada 3 parameternya, udah sama ya, 3 parameter. Di sini kita akan redirect loginnya menjadi 3 parameter. Oke, kan lihat ke login, username salah, redirect with. Nah, ini untuk mengecekkan ya kalau misalkan dia tidak berhasil login. Oke, ini kita akan coba, kita akan refresh ya. Nah, pertama kita akan coba masukkan pojok kode. Ini kan sebelumnya kita sudah punya ya. Kemudian kita akan masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita akan checklist. Kita akan login. Oke, ini sudah login ya. Kita akan coba lihat di sini. Kita akan buka datanya. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Kita berhasil. Nah, ini kalau misalkan kita close. Oke, kita close ya. Kemudian kita buka lagi localhost-nya. Localhost, kemudian kita masuk lagi sebagai tutorial, kemudian kita masuk ke remember, maka kita kondisinya masih login ya. Nah, ini berarti remembernya jalan. Kalau misalkan kita logout, nah harusnya di sini juga hilang ya. Kita refresh, nah ini sudah hilang, berarti ini sudah fungsinya hapusnya sudah jalan. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan yang belum ada remembernya. Nah, yang sebelumnya ya, verifikasi ini kita akan coba. Nah, ini kita akan masuk sebagai pojok kode. Kemudian kita masukkan juga passwordnya yang benar. Oke, kita akan login. Nah, ini sudah berhasil login ya. Nah, ini kalau misalkan kita close, kemudian kita buka lagi, kemudian kita buka lagi localhost-nya, kemudian kita buka PHP tutorial. Nah, tadi kita menggunakan verifikasi ini ya. Nah, lihat kalau ini dia minta login lagi karena tidak ada fungsi remembernya. Nah, jadi fungsi remember yang ini sudah berjalan ya. Ketika kita sudah login, nah sesuai dengan batas waktu, ketika kita masuk lagi maka kita sudah tidak perlu lagi melakukan login. Oke, pojok kode, misalkan kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita remember lagi. Oke, ini sudah berhasil loginnya. Dan kalau misalkan ini kita refresh lagi, maka ini sudah ada lagi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fungsi remember ya. Nah, nanti buat teman-teman file latihannya saya cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Silahkan diambil untuk dipelajari, silahkan dikembangkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.